Wakatobi merupakan kepulauan sekaligus kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 4 pulau utama, yakni Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Posisi Wakatobi sangat strategis, terletak di segitiga karang dunia dengan aset keanekaragaman hayati kelautan tertinggi di dunia, dengan 750 jenis karang serta 942 jenis ikan. UNESCO juga telah menetapkan Wakatobi sebagai cagar biosfer dunia dan juga merupakan kawasan taman nasional. Popularitas ini membuat Wakatobi sangat terkenal dengan wisata baharinya. Akan tetapi perlu diketahui, potensi wisata daratannya juga sangatlah beragam. Pulau Wangi-Wangi yang merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang menawarkan berbagai potensi wisata darat yang siap memukau mata. 3 di antaranya ada di Desa Liatogo, Mola, dan Waha yang masuk ke dalam balutan harmoni Pulau Karang. Desa Liatogo dengan kekayaan sejarahnya, sakral, unik, dan memukau. 3 kata yang masih juga belum mampu menggambarkan kisah sejarah yang ditawarkan oleh Desa Liatogo. Cerita-cerita yang unik yang diawali dengan kisah perjuangan Talo-Talo dalam membela kerajaan Buton, yang kemudian menghasilkan banyak tradisi di Desa Liatogo. Kisah kehidupan yang dituangkan dalam segala adat, cerita, hingga seni menjadikan kisah perjalanan di desa ini lebih berwarna. Tari-tarian adatnya sangat beragam. Di antaranya adalah tari Lariangi yang menceritakan kisah remaja putri dalam memikat hati raja. Menjadi kain yang khas yang dapat dibawa pulang dengan penuh kesan yang tercipta dari tangan-tangan terampil wanita Lia. Berbagai bangunan fisik yang meninggalkan tapak sejarah yang kuat di desa ini masih kokoh tegak berdiri. Mulai dari rumah adat Kamali, Baruga, Benteng Lia, hingga Masjid Mubarak yang seakan bercerita tentang teguhnya perjuangan leluhur di desa ini. Melewatkan Lia berarti melewatkan sejarah Wakatobi. Desa Mola dengan keunikan tradisi Bajonya. Suku Bajo dengan laut sebagai rumah mereka sangat lekat dengan tradisi bahari yang menjadi hidup mereka. Sampan atau lepa sebagai kendaraan yang mengantar suku Bajo dalam setiap aktivitas mereka. Mengarungi Laut Mola dengan lepa akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Ikan dan hasil laut lain dengan mudah didapat dengan berburu, cukup dengan berbekal tombak dan kemampuan berenang yang tidak lagi diragukan. Ini yang menjadikan suku Bajo dikenal sebagai suku nelayan. Senyum anak-anak menjadi senyum yang menghiasi lautan Mola. Laut sebagai lapangan bermain dan beradu kemampuan.
laut. Inilah permukiman di suku Bajo yang bisa ditemukan. Daratannya hanya dihubungkan oleh jembatan-jembatan kecil, layaknya laut tidak membiarkan daratan menutupi kekayaannya. Berbagai tradisi, diantaranya tradisi pengobatan, masih sangat lekat di suku Bajo dan menjadi identitas tersendiri yang unik dari suku Bajo. Desa Waha dengan surga bawah lautnya. Waha berarti barat, menjelaskan bahwa desa ini terletak di ujung barat Pulau Wangi-Wangi. Desa ini memiliki surga bawah laut dengan keanekaragaman terumbu karang yang sangat kaya. Terdapat 9 titik diving dan snorkeling yang dapat dikunjungi dan dinikmati. Beragam jenis terumbu karang dari taman karang mawar laut hingga beragam anemon dan ikan-ikan karang yang dapat ditemukan di bawah Laut Waha. Dari laut, maka pantai dengan pandangan sejajar matahari terbenam yang akan sangat rugi untuk dilewatkan. Lambaian kelapa seakan merayu untuk terus dikunjungi dan sangat tepat untuk melengkapi jamuan keindahan laut Desa Waha. Potensi ketiga desa tersebut terangkum dalam Limoa, Lia, Mola, Waha yang siap maju dan diberdayakan menjadi desa wisata. KKN PPM UGM Unit STG 01 periode genap April-Mei 2015 mencoba membagikan ilmu serta memberdayakan masyarakat dalam bentuk pengabdian oleh 26 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. KKN ini mengangkat judul Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Manusia untuk pengembangan ekowisata melalui penerapan prinsip Education for Sustainable Development sebagai upaya pemberdayaan masyarakat mandiri. Program-program yang dibawakan melingkup segala permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang coba direntaskan oleh tim KKN di masing-masing desa. Permasalahan pendidikan menjadi permasalahan yang harus direntaskan sedini mungkin, karena pendidikan menjadi akar dari kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan bidang kehidupan lainnya. Program-program yang terkait dengan pendidikan diantaranya adalah sekolah lingkungan, sekolah spasial, sekolah komputer, dan sekolah bahasa Inggris. Program pendidikan ini tidak terbatas pada anak usia sekolah, namun juga untuk masyarakat umum.
Permasalahan kesehatan juga menjadi fokus dari kegiatan pengabdian ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Program yang disampaikan diantaranya adalah pelayanan kesehatan, pelatihan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan kesehatan gigi dan mulut, serta pelatihan basic life support. Program-program ini menyentuh segala lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga kelompok wisata. Kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat menjadi penguat dalam terbentuknya kehidupan yang produktif. Pelatihan-pelatihan organisasi masyarakat yang ada di desa, mulai dari Karang Taruna, PKK, kelompok wisata, hingga perangkat desa sangat dibutuhkan untuk menimbulkan koordinasi sosial yang harmonis antar warga di masyarakat. Konsep gotong royong yang masih sangat dijunjung tinggi menjadi pendukung dalam terlaksananya program-program yang bersifat sosial di masyarakat. Ekonomi yang coba dikuatkan dari KKN kali ini adalah ekonomi wisata, yang terbagi menjadi 3 tahapan program, yaitu inventarisasi, pengembangan, dan pemasaran. Inventarisasi dilakukan di spot-spot wisata, baik alam maupun budaya, di ketiga desa yang dilakukan oleh mahasiswa bekerja sama dengan warga lokal. Tahapan pengembangan terfokus pada pelatihan-pelatihan pengembangan wisata dalam bentuk pembangunan infrastruktur wisata hingga pembuatan paket-paket wisata di setiap desa. Tahapan pemasaran dilaksanakan melalui program Festival Limoa yang menjadi branding dari wisata di 3 desa binaan, yaitu Lia, Mola, dan Waha. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, para pelaku wisata, dan masyarakat umum, serta wisatawan dari domestik hingga mancanegara untuk mencapai target pemasaran dari ketiga desa. Stand 3 desa hingga kebudayaan dari masing-masing desa ditampilkan dalam festival ini, dan menjadi output utama dari kegiatan KKN PPM UGM Unit STG 01. Kekayaan darat dan laut di Kepulauan Wakatobi, khususnya Pulau Wangi-Wangi, merupakan suatu potensi yang akan sangat sayang untuk dilewatkan. Pemberdayaan masyarakat melalui KKN PPM UGM menjadi satu solusi perentasan permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi dasar dari pengembangan suatu wilayah. Peningkatan yang selaras antara sumber daya alam dan sumber daya manusia menciptakan suatu irama yang indah di Wakatobi, yang terangkum dalam Harmoni Pulau Karang.